Apa buktinya dia jahat? Ada nggak? Ada dong. Yang tadi Anda Buktinya apa bilang, sekarang? rencana 82 miliar Rencana. buat ya rencana. Rencana tapi ya, saya di sini hadir ingin memperingatkan Bang Ade. Bang Ade ini sudah terlalu sering, ya, sudah saya sering baca berita. Saya bawa juga beberapa berkas yang pernah dia lakukan, dan bahkan sudah masuk perkaranya, tapi selalu SP3. Bahkan di peradilan kan juga, pokoknya selalu lolos lah gitu. Dan saya pikir ini sudah memang mungkin tidak ditemukan tapi asalnya selalu melakukan sesuatu yang kontroversial dan menyinggung banyak orang dan menimbulkan kegaduhan. Dan ini sudah pernah dilakukan oleh seseorang dengan kasus yang sama dan masuk penjara. Oke, Anda dibilang menimbulkan kegaduhan loh. Ibu Fahira juga buat kegaduhan berulang kali. Nggak ada masalah, kan Anda bicara. Tahun lalu Anda bicara. Dalam demokrasi, kita harus terbiasa untuk berbicara apa adanya. Yang saya kritik tuh adalah misalnya gini. Saya mengkritik Rizik Syihab karena dia melarikan diri ke Arab Saudi. Itu yang membuat marah para pendukung Rizik Syihab. Membuat gaduh, yang tentu saja buat gaduh. 212 itu 7 juta orang datang ke Jakarta. Itu apa bukan bikin buat gaduh? Ya, tapi dalam demokrasi, Ibu Fahira, saya bukan ingin menguliahi Anda ya. Dalam demokrasi, kegaduhan itu biasa. Yang tidak boleh adalah kita sampai memfitnah, misalnya. Kita menghancurkan. Anda merasa yakin itu bukan fitnah ya? Saya berulang kali, betul. Saya berulang kali dipanggil polisi. Kata-kata gubernur yang dipecat? Sorry, menteri yang dipecat? Menteri yang dipecat kan memang dipecat, Pak Anies. Siapa yang bisa bantu? Reshuffle, bukan dipecat, reshuffle. Dipecat, apalah namanya. Saya mau tanya, Gubernur Anies jahat nggak? Ada nggak pernyataan dari pengadilan? Jahat sekali. Ya, dia jahat atau enggak? Apa buktinya dia jahat? Ada nggak? Ada dong. Yang tadi Anda bilang, rencana 82 miliar buat rencana tapi kan ketahuan oleh seorang anak muda dari Partai Solidaritas Indonesia. Kalau tidak dibongkar, ini akan lolos 82 miliar buat beli IKI bond. Anggota DPRD itu membahas, Anda itu mewakili rakyat. Betul, saya perjuangkanlah hak rakyat. Rakyat jangan dicolong duitnya untuk beli IKI bond. Itu yang Anda harus perjuangkan. Perjuangkan. Ini saya nggak ada. Kita fokus, Anda justru dengan senang hati tadi mengatakan bahwa ini kan rencana, belum jadi. Baru rencana jadi. Ya, rencana ketahuan dengan apa yang Anda posting. Kalau nggak ketahuan, jadi nggak rencana itu? Loh, pasti ketahuan lah. Ini kan buktinya. Ya, buktinya nggak. Semua anggota dewan punya hak untuk nggak ada yang bicara. Dan sekarang bayangkan si anggota PSI ini, si anggota DPRD PSI sekarang dimarah-marahin di DPRD Jakarta oleh orang-orang partai lain. Dia bahkan akan diadukan ke Dewan Kehormatan. Jadi saya sih mencium ada sesuatu yang busuk di sini. Saya melihat bahwa kebocoran ini akan terjadi kalau saja tidak diketahui. Bu Fahira, saya sih menyarankan Anda lebih memusatkan perhatian pada penyelamatan uang rakyat. Anda tidak perlu ngajarin saya. Enggak perlu dong. Anda tidak melakukan kewajiban Anda. Kita fokus ke permasalahan. Anda tidak melakukan kewajiban Anda. Jadi gini ya Bang Ade, saya ini dalam hal ini saya mencatat ya bahwa yang beliau diduga melakukan pelanggaran ini kan ada di Undang-Undang ITE ya, pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dengan ancaman maksimum 8 tahun, denda maksimum 2 miliar. Apa sih isinya? Gitu kan ada, beliau nanya kenapa saya melaporkan. Saya bilang di sini menyebutkan bahwa setiap orang itu dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, upload, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain. Nah, foto gubernur inilah yang ada di Facebook disebut dokumen elektronik. Jadi siapapun bisa melaporkan, tidak perlu Pak Aniesnya. Jadi kan nggak perlu Pak Anies, siapapun bisa. Pak Jokowi kan yang melaporkan orang lain juga. Ya kalau pasal itu yang dipakai, saya sih maaf ya, saya sih kayaknya lagi-lagi akan dibebaskan. Karena saya tidak mengubah, mengurangi. Sekali. Kalau pasal itu yang dipakai, itu kan pasal yang mengatakan Anda jangan main-main sama dokumen orang lain ya. Kan saya tidak menambahkan, tidak mengurangi, tidak mengubah. Anda yakin repost itu tidak termasuk? Tidak lah, lihat aja kalimatnya.
Tidak ada itu. transmisi, dan itu nanti kita buktikan di pengadilan saja. Ya, pengadilan. Nggak mungkin Ya. di sini toh. Iya, tentu saja. Saya cuma mau bilang, jangan kalau saya dilepaskan oleh polisi, saya setiap kali ada kasus, saya dipanggil oleh polisi berjam-jam, tapi kan saya tidak pernah cuap-cuap ke banyak orang. Wartawan pun tidak datang kalau saya lagi diperiksa. Bisa 4 jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Tapi kalau setiap kali itu kemudian polisi mengatakan, ya kami tidak menemukan ada bukti yang cukup bagi Anda untuk diajukan lebih jauh, ya jangan anggap saya itu kebal hukum. Jangan dibangun satu frame tertentu bahwa saya ini kebal hukum. Saya kenapa? Emang Anda saya merasa ada frame itu berulang kali dikatakan, saya sudah berulang kali, saya kalau nggak salah emang ada 8 sampai 10 kali termasuk yang ini saya dipanggil oleh polisi. Ya, dengan semangat Pak Kapolri yang baru ya, saya punya keyakinan lah ya, artinya Pak Kapolri ini kan menyatakan hal-hal yang sejuk selama ini, dan saya ingin menitipkan persoalan ini mudah-mudahan bisa diproses secara tuntas gitu. Dan ingat, saya sepakat sekali dengan Pak Jokowi, 3000% saya sepakat dengan Pak Jokowi ya, dalam hal apa? Sekarang ini saatnya kita bersatu ya, hilangkanlah penyebaran kebencian, hilangkanlah penyebaran berita bohong ya, berhentilah penyebaran hoax. Ini udah saatnya bersatu membangun bangsa. Tapi begini, Mbak Faira, kalau kemudian landasan dari posting itu adalah sebagai bentuk kritik, mengingatkan gubernur untuk transparan, karena kalau tidak pasti akan diviralkan seperti ini. Bagaimana kemudian Anda bisa memastikan Anda tidak sedang melakukan hal yang justru membahayakan kebebasan berekspresi? Menurut saya kritik itu kan bisa dengan berbagai cara, tapi tidak dengan seperti ini. Apalagi beliau dosen, harusnya bisa dong mencontohkan kepada yang muda-muda. Ini kan kita, anak-anak muda kita sekarang ini terlalu banyak disuguhkan hal-hal yang sebetulnya nggak. Anda contoh buruk katanya. Anda contoh buruk saya melawan korupsi. Mahasiswa saya juga akan dengan senang hati mendukung saya saat ini, karena jauh lebih penting melawan korupsi. Puluhan miliar harus diselamatkan. Saya heran ada anggota DPD lebih mempersoalkan meme joker daripada ratusan miliar yang mungkin bocor kalau saja tidak ada seorang anggota partai PS Tolong Anda menyampaikannya kepada publik. dengarkan ya penjelasan saya di awal. Bukan saya ini mewakili warga DKI Jakarta ya, yang keberatan. Anda yang menggugat, Anda yang melaporkan saya. Oh iya, saya mau melaporkan, saya mewakili warga DKI Jakarta. Kenapa Anda nggak pernah bicara di depan publik tentang Pak Anies? Saya anggota DPD. Pak Anies jangan begitu caranya. Masa 82 miliar dipakai buat Aika-Ibon? Mengkritik itu bukan depan publik, ada caranya, menyampaikan dan lain sebagainya. Aika-Ibon, Bu. Aika-Ibon. Ya, Anda nggak usah ngatur cara saya mengkritik beliau. Anda mengatur beliau, saya. apakah Anda saya mengkritik atau saya nggak tidak? boleh mengatur Anda. Ya? Anda mengatur saya. Saya tidak mengatur Anda, Aika-Ibon, saya Bu, melaporkan 82 Anda miliar. atas dasar permintaan warga DKI Jakarta. Saya jadi khawatir Anda ini sebetulnya anggota DPD atau timnya Anies Baswedan. Pak Anies tidak minta saya. Nggak tahu, Saya anggota DPD mewakili warga DKI Jakarta, bukan timnya Pak Anies. Warga